sebagai moderator atas nama Wali Hanafi Tungkulu, serta rekan saya Baik, yang kami hormati Ibu Roro Trian Agustin sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen pengendalian usaha, dan serta yang kami hormati teman-teman sekalian. Baiklah, pagi ini kami akan memulai presentasi tugas kami yang berjudul variasi dalam pengendalian manajemen. Definisi variasi pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Kemudian manfaatnya: 1. Mengetahui sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian mengetahui jika ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses pengerjaan suatu aktivitas. Kemudian mengetahui bagaimana waktu serta sumber daya yang sering disediakan dapat tercukupi serta dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. Kemudian meningkatkan kemampuan manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Kemudian akan dibaca oleh rekan saya, Servan Waru. Baik, saya akan melanjutkan. Itu langkah apa saja langkah-langkah yang harus diambil dalam pengendalian manajemen, yaitu yang pertama mengidentifikasi area yang memerlukan pengendalian. Yang kedua, menentukan mode pengendalian yang paling sesuai. Yang kemudian tujuan dalam pengendalian manajemen yaitu untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi diperoleh dan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam pengendalian manajemen, organisasi harus menjadi fokus utama manajemen agar tujuan organisasi terpenuhi. Baik, selanjutnya kami silakan ke Oksidi. Saya akan melanjutkan strategi korporat. Strategi korporat, logika untuk mengembangkan pengendalian dengan strategi didasarkan pada garis pemikiran sebagai berikut. 1. Organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. 2. Strategi yang berbeda umumnya merupakan prioritas tugas atau kunci keberhasilan, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda untuk pelaksanaan yang berbeda. 1. Implikasi terhadap struktur organisasi. Lokasi suatu perusahaan pada kontinu tersebut tergantung pada luaskan jenis diversifikasinya. Strategi korporat yang berbeda untuk mengimplikasikan struktur organisasi yang berbeda dari pilihannya. Ada pengendalian yang berbeda. 2. Implikasi terhadap pengendalian manajemen. Setiap organisasi, bagaimana usaha strukturnya, yang strategi pilihannya tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen sistem. Lalu selanjutnya itu ada gaya manajemen usaha. Selanjutnya ada gaya manajemen usaha yang terbagi menjadi dua, yaitu 1. Perbedaan dalam gaya manajemen. Para manajer mengelola secara berbeda. Beberapa manajer sangat bergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu, sementara yang lainnya lebih menyukai percakapan dan kontak yang informal. Beberapa manajer berpikir analitis, sementara yang lainnya menggunakan metode coba-coba atau trial dan error. Selanjutnya itu ada implikasi terhadap pengendalian manajemen. Gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian. Bagaimana CEO memilih untuk menggunakan informasi tersebut, mengadakan pertemuan, peninjauan kerja, dan seterusnya. Yang gilirannya menguji bagaimana sistem pengendalian sebenarnya beroperasi. Bahkan jika struktur formal tidak
tidak berubah di bawah CEO baru. Matanya ketika CEO berubah, bawahnya biasanya menduga-duga apa yang pernah diinginkan oleh CEO baru berdasarkan bagaimana yang berinteraksi selama proses pengendalian manajemen. Selanjutnya itu ada struktur organisasi yang terbagi menjadi 3, yaitu struktur fungsional, yang kedua ada struktur dimensional, yang ketiga ada struktur monitoring. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, kami memberi kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau tanya? Apa yang dibeli? Variasi dari Closing aja. Berarti orang itu paham. Dan teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada yang lain? Kak, coba lagi Kak pertanyaan. Menurut kalian, apakah fungsi pengendalian manajemen merupakan suatu keharusan pada perusahaan yang mempraktekkan sentralisasi? Ada yang bertanya?